Nah, jadi meningitis adalah peradangan atau inflamasi yang terjadi pada selaput otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, meningitis itu disebabkan oleh beberapa hal. Bisa terjadi karena virus, bisa terjadi karena bakteri, Betul. bisa terjadi karena TBC, jamur, ya. Jadi sangat banyak penyebabnya. Secara umum yang namanya penyakit infeksi itu ditentukan oleh 3 komponen. Yang pertama adalah host atau orangnya ini sendiri. Yang kedua adalah agent atau penyebab penyakitnya, entah virus, bakteri, jamur, dan lainnya gitu ya. Yang ketiga adalah lingkungan. Hai Bunda-Bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masih dapat menjumpai Bunda-Bunda kembali yang pasti di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan persembahan untuk Bunda, Bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah Bunda-Bunda, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang inspiratif karena disertai dengan narasumber yang pastinya luar biasa. Nah pada episode kali ini kami akan membahas mengenai kenali gejala meningitis. Mungkin sebagian Bunda-Bunda sudah pernah dengar ya, apalagi nih sebelumnya public figure seperti almarhum Olga Syahputra ini juga terkena meningitis. Nah tapi nih yang kita ketahui juga penyakit ini tuh bisa datang kapan saja Bun dan kepada siapa saja khususnya. Mulai dari penyakit yang mudah diobati hingga penyakit yang harus melakukan pengobatan yang lebih intens nih. Dan salah satunya adalah penyakit radang selaput otak atau meningitis. Meningitis sendiri adalah peradangan pada lapisan pelindung di sekitar otak dan sumsum tulang belakang nih Bun. Karena memiliki gejalanya yang mirip dengan penyakit umum seperti demam, pilek, dan juga sakit kepala. Dan kerap kali juga gejala ini diabaikan. Namun ternyata jika diabaikan nih Bun, lama-kelamaan gejala ini tuh akan berakibat fatal terhadap kesehatan kita. Nah, tapi seperti biasa ya, karena di sini saya nggak sendirian, pastinya untuk bunda-bunda yang ingin mengenali lebih jauh mengenai meningitis, kita langsung tanyakan saja kepada narasumber kita. Di sini ada Dokter Ziki Yombana. Halo dokter. Halo, apa kabar? Baik, dokter gimana? Alhamdulillah sehat. Pastinya ya harus sehat nih. Nah kita ketemu lagi nih. Iya ya. Tapi sekarang mengenai meningitis. Nah dok, sebenarnya ini kan masih banyak bunda-bunda juga yang masih belum paham mengenai meningitis nih. Karena sebenarnya ada perbedaan antara meningitis dan juga sakit kepala. Karena kan ini juga sakit kepala ya. Nah jadi dok, sebenarnya meningitis sama sakit kepala ini kan sebenarnya nggak beda jauh ya, sama-sama sakit kepala. Tapi sebenarnya menjadi perbedaan itu apa sih dok? Sebetulnya kalau kita bicara tentang meningitis, kita pecah dulu kata-katanya. Ada kata-kata mening, asal katanya dari meninges, atau bahasa gampangnya adalah selaput otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada itis. Itis adalah peradangan atau inflamasi kita sebutnya. Nah, jadi meningitis adalah peradangan atau inflamasi yang terjadi pada selaput otak dan sumsum tulang belakang. Apakah bedanya dengan sakit kepala? Tadi pertanyaannya kan ya. Sakit kepala merupakan salah satu gejala dari meningitis. Tapi setiap yang sakit kepala belum tentu meningitis. Karena meningitis selain sakit kepala ada gejala banyak. Mungkin nanti kita akan jabarkan lagi. Oke, berarti kalau misalnya kayak saya nih, contohnya sering sakit kepala gitu, dan itu terus-menerus sakit kepalanya, berarti itu bisa dikatakan sebagai indikasi
misalnya munculnya meningitis? Bisa juga seperti itu atau sebenarnya nggak juga, mungkin apa sakit kepala biasa atau bagaimana nih dok? Sebetulnya nggak juga. Jadi sakit kepala itu kita bagi menjadi dua secara garis besar ya. Ada sakit kepala primer alias sakit kepala yang tidak berbahaya. Betul. Atau yang kedua sakit kepala sekunder, sakit kepala yang berbahaya. Nah, sakit kepala yang primer ini yang nggak bahaya ini misalnya kita sebut nyeri kepala tipe tegang, migrain, cluster, ini mungkin sehari-hari sering dirasakan oleh masyarakat ya. Betul. Nah, tapi kalau sakit kepala yang berbahaya, kita sebut sakit kepala sekunder ini salah satunya memang meningitis, tumor otak, perdarahan otak. Nah, bagaimana membedakannya? Kita fokus ke meningitis. Meningitis ini selain sakit kepala, karena dia ada kata-kata itis alias peradangan, maka harus ada demam. Nah, itu ya. Kemudian ada tanda berikutnya adalah kaku kuduk. Jadi lehernya itu sulit ditekuk. Ya, kuduknya kaku gitu ya. Nah, ini yang kita sebut trias meningitis, yaitu sakit kepala hebat, pakai kata-kata hebat ya, bukan sakit kepala biasa. Jadi orangnya sampai nggak bisa aktivitas gitu. Kemudian yang kedua, dia ada demam. Yang ketiga ada kaku kuduk tadi. Kalau ada gejala ini, sangat mungkin ini kita berpikir ke meningitis. Tapi kalau hanya sakit kepala saja, yang duanya enggak, kemungkinan sih kecil untuk terjadi meningitis. Ya. Berarti sebenarnya itu bisa menjadi suatu korelasi antara sakit kepala atau meningitis, atau bisa juga tidak juga ya? Betul. Oke. Nah, tapi kalau misalnya meningitis sendiri, tadi kan dokter sendiri kan bilang peradangan selaput otak sama sumsum tulang belakang. Dan itu pasti menyerangnya ke bagian otak dan sumsum tulang belakang kah? Atau bisa ke organ-organ lain yang ada di tubuh kita nih dok? Ya, meningitis itu hanya mengenai mening atau selaputnya saja, ya kan? Selaputnya saja. Jadi otak dan sumsum tulang belakang itu istilahnya kayak punya apa ya? Kayak ada kulitnya gitu ya, ada kulitnya. Tetapi kulit ini kan sama si otaknya ini kan bersebelahan. Jadi kalau orang yang terkena meningitis atau selaput otaknya terkena infeksi atau peradangan, maka otaknya pun bisa kena juga gitu ya. Jadi seperti ada rumah kebakaran satu, maka tetangganya bisa kena juga nah gitu. Betul. Jadi itu yang kita sebut namanya meningoencephalitis. Meningitis dan encephalitis. Encephalitis sendiri adalah peradangan pada otaknya. Oke, nah tapi sebenarnya kalau misalnya seperti itu kan terkena otak ya? Ya. Berarti fungsi dari otak juga bisa terganggu ya dok ya? Pastinya bisa banget terganggu. Karena apapun proses yang terjadi pada otak, entah itu peradangan atau apapun penyakit ya, atau kondisi apapun, tentunya akan mengganggu dari anatomi struktur dan fungsi dari otak itu sendiri. Oke, nah tapi kalau misalnya kan tadi kan dokter juga kan ngomong kalau misalnya gejala awalnya itu adalah disertai sakit kepala, bisa jadi. Nah, bisa nggak sih meningitis itu tuh datang secara tiba-tiba gitu? Misalnya orang tersebut, anggaplah misalnya si A nih, tiba-tiba langsung terkena meningitis, bisa seperti itu nggak sih dok? Atau memang ada tadi indikasi, maksudnya gejala-gejala yang pokoknya dia sakit demam dulu, sakit kepala, terus habis itu ada flu-nya juga ya? Seperti itu, atau batuk Kaku gitu kuduk juga? tadi ya, kaku Kaku kuduk yang maksudnya nggak bisa. Nah baru dia langsung meningitis, itu ada prosesnya nggak sih? Atau misalnya ada pra-nya nih sebelum dia terindikasi terkena meningitis? Ya, yang namanya suatu penyakit itu pasti ada namanya onset atau kapan munculnya gitu ya, gejala pertama. Kita membaginya gini, kalau onsetnya mendadak pasti gangguannya pembuluh darah. Kalau onsetnya hitungan bulan atau tahunan, itu biasanya adalah tumor, ya kan? Tetapi kalau onsetnya itu hitungan hari sampai pekan, itu biasanya infeksi. Dalam hal ini salah satunya adalah meningitis. Jadi meningitis tidak muncul secara tiba-tiba seperti stroke, bukan. Tapi dia punya ada perjalanan penyakitnya. Nah, perjalanan penyakit ini sebetulnya juga bisa diprediksi karena orang-orang yang memiliki meningitis sebelumnya ada faktor resikonya, gitu loh. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk orang akan terjadi meningitis kalau tidak punya faktor resiko. Nah, faktor resikonya apa? Betul. Banyak. Salah satunya adalah infeksi di daerah THT, ya. Entah sinus, entah infeksi telinga, entah gigi berlubang, ya. Itu bisa. Kemudian yang kedua ada infeksi sistemik, ya. Misalnya dia memiliki TBC paru, ya itu bisa. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah sehingga dapat dengan mudahnya terinfeksi kuman-kuman atau mikroorganisme dari luar yang mencapai ke otak. Kemudian yang keempat adalah secara direct atau langsung ya, misalnya pada orang-orang yang mengalami cedera kepala, kemudian
tengkoraknya sedikit terbuka, ada brain expose, nah ini bisa terjadi meningitis. Tapi dari semua infeksi tadi, yang paling berbahaya tuh yang mana dok? Yang bisa cepat terkena meningitis tuh? Kalau bahaya atau tidaknya sih tidak tergantung dari tempat pintu masuknya si mikroorganisme tadi ya, tapi tergantung dari seberapa cepat ditangani, seberapa tepat dan seberapa adekuat pemberian pengobatan dan tentunya seberapa hebat daya tahan tubuh si pasien tersebut. Nah itu. Dan itu sebenarnya paling penting adalah dari kondisi badannya ya. Kalau Betul. misalnya badannya nggak fit nih, mungkin muda-muda juga bisa aja nih tiba-tiba terserang yang namanya meningitis. Nah tapi kan kalau misalnya kita ngomongin meningitis, ya sebenarnya kan kalau misalnya dilihat secara misalnya orang awam gitu ya, cuman pilek, misalnya demam gitu, atau cuman sakit kepala dan cuma misalnya leher suka tegang, seperti itu ya dok ya. Itu kan sebenarnya kayaknya hal yang biasa gitu. Mungkin kalau bagi orang awam kayaknya saya juga pernah deh seperti itu gitu. Atau rata-rata bunda-bunda juga di rumah pernah. Nah, untuk membedakan itu hal yang biasa dengan yang tidak nih, karena kan itu tidak bisa diprediksi ya dok ya, seperti itu. Apakah ini penyakit meningitis atau bukan, karena kan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan penyakit biasa gitu. Nah itu bagaimana dok? Sebetulnya bedanya jelas, ada satu perbedaan sangat jelas. Sakit kepalanya hebat. Ya, jadi kadang pasien itu sampai menjambak-jambak rambut, bahkan sampai istilahnya membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Saking sakitnya luar biasa. Karena memang yang diserang adalah selaput otak, yang mana selaput otak ini memiliki reseptor nyeri yang sangat-sangat banyak sekali. Jadi ketika terjadi proses di sana, sakit kepalanya luar biasa hebat. Ini berbeda dengan sakit kepala yang lain ya, karena sakit kepala yang lain biasanya sakit tujuh keliling atau migrain atau misalnya cuma setengah doang masih sebelah gitu kan. Dan dia masih bisa datang ke poliklinik dengan keluhan sakit kepala. Tapi kalau orang meningitis biasanya disertai demam tinggi dan dia sakit kepalanya ini nggak bisa ke poliklinik biasanya, tapi langsung ke instalasi gawat darurat. Karena pasiennya betul-betul guling-guling gitu loh, istilahnya sakitnya luar biasa. Dan itu pasti dok, maksudnya rata-rata semua pasiennya bahkan misalnya sampai jambak-jambak rambut, saking nggak kuatnya gitu, sama sakit kepala yang begitu dahsyatnya. Betul, gitu. seringnya seperti itu. Dan khasnya lagi sakit kepalanya ini semakin hari semakin bertambah. Kan tadi disebut di awal kalau hitungannya adalah hari sampai pekan ya. Jadi hari pertama mungkin sakit kepalanya mungkin ya tadi mungkin seperti biasa. Kok hari kedua nggak hilang, akan lebih berat lagi. Disertai demam tentunya ya. Yang ketiga kok makin berat lagi. Yang keempat makin sakit dan tidak mempan dengan pemberian obat sakit kepala yang sebelumnya dia minum masih mempan. Nah ini. Nah itu bunda-bunda kalau misalnya tadi udah dikasih tahu sama dokter seperti itu ya, sakit kepalanya terus-terusan makin hebat, makin dahsyat. Nah itu langsung ke instalasi gawat darurat ya, seperti itu dok. Oke, nah tapi ngomongin soal meningitis sendiri, ini tuh penyakit yang jangka panjang atau jangka pendek ya dok ya? Meningitis itu suatu penyakit yang muncul akibat faktor resiko yang terjadi sebelumnya ya. Jadi orang yang memiliki infeksi di daerah THT, misalnya tadi saya sebutkan misalnya sinusitis yang berulang, kemudian gigi berlubang yang sudah lama tidak di-maintain atau tidak dirawat dengan baik, itu kita sebut namanya fokus infeksi atau tempat masuknya dari si mikroorganisme tadi. Nah, kalau ini terus berlangsung, sedangkan tubuhnya menjadi drop, maka ada peluang si mikroorganisme tadi akan masuk menembus, kita sebut namanya sawar darah otak atau tempat untuk mencegah infeksi masuk ke otak. Nah, akhirnya muncullah terjadi meningitis tadi. Nah, itu artinya faktornya sebetulnya panjang. Tapi meningitis sendiri penyakitnya itu relatif singkat. Kenapa saya bilang relatif singkat? Karena perjalanannya hanya hari sampai pekan, itu langsung keluar outcome. Outcome-nya adalah bisa fatal atau bisa sembuh. Oke, nah ini menarik nih soal meningitis. Bisa fatal atau juga bisa sembuh. Nah, tapi untuk mengetahui kira-kira persentasenya berapa, bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih bersama saya Zahra Masif dan juga Dr. Zikio Mana, spesialis saraf. Yang pasti masih menemani bunda-bunda di Persembahan untuk Bunda. Nah, ngomongin soal tadi meningitis itu bisa fatal atau bahkan bisa sembuh. Nah, ini persentasinya berapa nih dok? Jadi seperti ini, meningitis itu dia disebut adalah peradangan atau kita sebut infeksi ya. Infeksi itu adalah suatu penyakit yang sebetulnya sering menjumpai orang-orang. Contoh,
berapa kali sih orang dalam 1 tahun itu mengalami flu, atau dia demam berdarah, atau dia tipes segala macam, itu relatif sering kita dengar. Tetapi, apakah kita sering mendengar orang meningitis? Itu tidak terlalu sering. Karena kenapa? Orang bisa kena flu berulang-ulang, tapi sangat jarang, belum tentu orang dalam hidupnya mengalami meningitis. Karena sudah diciptakan sedemikian rupa yang namanya otak itu akan dilindungi oleh suatu sistem pertahanan yang sangat-sangat kuat sekali, sehingga tidak terjadi suatu infeksi. Dalam kondisi suatu hal yang khusus, maka daya tahan tubuh turun, sehingga infeksi itu masuk ke arah sana. Ketika sudah terjadi infeksi masuk menembus ke daerah kepala, ke daerah selaput otak atau bahkan ke otak, itu adalah infeksi yang sangat berat sebetulnya. Sangat berat. Jadi kemungkinannya untuk menjadi sesuatu yang fatal itu cukup besar. Tapi bukan berarti tidak ada harapan untuk sembuh. Ada seberapa cepat dan seberapa tepat tadi gitu. Oke, berarti juga harus dilihat dari treatmentnya juga ya dok. Betul. Ya seperti apa. Nah tapi kalau ngomongin soal treatment kan tadi kan dokter bilang seberapa cepat dan juga bahkan seberapa tepat misalnya. Betul. Khususnya penanganan terhadap pasien meningitis itu apa sih yang dilakukan dari segi treatment misalnya dokter sendiri ketika menangani orang-orang atau pasien-pasien yang mengalami meningitis? Yang pertama, meningitis itu disebabkan oleh beberapa hal. Bisa terjadi karena virus, bisa terjadi karena bakteri, bisa terjadi karena TBC, jamur, ya. Jadi sangat banyak penyebabnya. Yang pertama dilakukan adalah seorang dokter akan mendiagnosis apakah penyebab meningitis ini. Karena apabila meningitisnya misalnya karena jamur, ya kita kasih antibiotik nggak kena. Karena antibiotik itu adalah untuk bakteri. Sedangkan begitu juga sebaliknya, ya. Apabila karena virus, kita kasih anti jamur, ya nggak kena. Nah, jadi untuk membunuh atau menghilangkan penyebabnya harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang lumayan banyak ya dan spesifik. Mulai dari CT scan, mungkin perlu MRI. Yang paling penting juga kita lakukan pemeriksaan lumbal fungsi atau pengambilan cairan otak dari sumsum tulang belakang di daerah pinggang. Dari cairannya itu nanti akan diperiksa di laboratorium. Cairannya ini mengandung apa? Apakah jamur, TBC, bakteri? Nah itu. Setelah diobati, jangan lupa kita harus mengobati faktor penyebab awalnya dulu. Misalnya pada orang yang TBC, maka selain kita terapi meningitisnya, kita harus obati juga TBC-nya. Tentunya dengan regimen atau dosis yang berbeda dengan TBC paru biasa ya. Begitu juga penyakit yang lainnya gitu. Oke, berarti semuanya lengkap banget ya. Misalnya di treatment dulu, bahkan penyakit awalnya atau faktor resiko tadi. Ya. Nah, tadi juga kan dokter sempat ngasih tahu nih bahwa sebenarnya meningitis itu ada yang karena bakteri, virus, atau juga parasit ya, jamur, dan juga meningitis non-infeksi. Nah, mungkin bunda-bunda juga di rumah kan masih belum bisa membedakan nih, misalnya mana meningitis yang non-infeksi misalnya, terus atau meningitis yang berdasarkan misalnya dari jamur dan segala macam. Nah, itu mungkin dokter bisa dijelaskan lebih detail gitu kepada bunda-bunda di rumah gitu. Sebetulnya untuk meningitis sendiri, gejala perjalanan penyakitnya relatif mirip. Jadi mungkin yang bisa melakukan pemeriksaan apakah penyebabnya adalah dokter spesialis saraf yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Karena seorang yang datang dengan meningitis misalnya ke saya gitu ya, saya hanya bisa mendiagnosis itu adalah ini meningitis. Sesuai dengan gejala tadi, sakit kepala hebat, demam, ada kaku kuduk ya. Nah ini, kemudian apakah penyebab meningitisnya? Maka itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oh, yang tadi laboratorium dan segala macam tadi. Jadi secara penampakan sebetulnya sangat sulit dibedakan penyebabnya apa. Tapi misalnya seseorang ini adalah seorang yang pengidap TBC dan sudah berobat selama kurang lebih 4 bulan lah taruh ya. Tapi ternyata bulan kelima dia putus obat atau minum obatnya nggak teratur. Kemudian dia terjadi gejala meningitis. Maka sangat berkorelasi bahwa meningitisnya sangat mungkin karena TBC. Sangat mungkin dikaitkan. Atau ada orang yang ternyata memiliki riwayat infeksi telinga yang menahun. Dari telinganya keluar cairan, sering seperti itu ya. Kemudian dia mengalami gejala meningitis. Maka sangat mungkin meningitisnya adalah meningitis bakteri. Atau ada lagi orang-orang yang misalnya dia mengalami penurunan daya tahan tubuh secara sistemik. Misalnya karena HIV, misalnya karena pemberian
obat penekan imun pasca pasca transplantasi atau cangkok organ, kemudian dia mengalami meningitis, ini sangat mungkin meningitisnya karena meningitis jamur. Nah itu, jadi dikorelasikan sangat detail dan hubungannya tuh dengan masing-masing tuh ada algoritmanya. Tapi sebenarnya ini saya mau tanya ya dok kan, karena saya juga awam nih seputar dengan meningitis. Nah tadi kan juga dokter sempat bilang misalnya terkait dengan infeksi dari misalnya THT, termasuk gigi berlubang. Nah itu korelasinya apa ya? Maksudnya kaitannya dengan kok bisa jadi sakit kepala gitu yang hebat bahkan. Betul. Jadi dalam dunia kedokteran, infeksi itu ada yang kita sebut namanya infeksi per continuitatum atau infeksi secara continuous, langsung secara direct ya. Jadi gigi ini atau daerah THT ini kan daerah yang sangat relatif dekat dengan otak. Jadi kalau ada infeksi di sini, dia bisa mampir ke sebelahnya gitu loh. Langsung nyebrang. Nah itu, dia bukan ada infeksi dari tempat yang jauh. Jadi penyebarannya mungkin bukan dari lewat darah atau sistem kelenjar getah bening, tapi memang langsung direct, langsung meluas gitu ya. Nah itu. Tapi kalau misalnya tadi yang sudah disimpulkan oleh Dokter Ziki ya mungkin mudah-mudahan juga udah tahu ya. Jadi berarti penting sekali untuk merawat kesehatan, khususnya kesehatan THT. Kemudian juga kalau misalnya bunda-bunda di rumah punya saudara atau punya keluarga yang mengalami TBC, mungkin itu bisa melakukan perawatan terlebih dahulu karena yang ditakutkan adalah suatu waktu nanti terkena meningitis seperti itu ya dok ya. Nah tapi kalau misalnya penyebab orang itu bisa terkena meningitis itu sebenarnya selain misalnya karena infeksi atau segala macam, itu bisa karena lifestyle nggak sih dok? Misalnya karena dari pengaruh makanan atau misalnya seperti itu? Secara umum yang namanya penyakit infeksi itu ditentukan oleh 3 komponen. Yang pertama adalah host atau orangnya ini sendiri. Yang kedua adalah agent atau penyebab penyakitnya, entah virus, bakteri, jamur, dan lainnya gitu ya. Yang ketiga adalah lingkungan. Harusnya 3 ini membentuk keseimbangan yang baik. Tapi apabila hostnya atau orangnya ini daya tahan tubuhnya rendah, maka infeksi bisa terjadi. Atau orangnya sebenarnya daya tahan tubuhnya oke, tapi kumannya sangat patogen atau sangat galak gitu ya, ini bisa terjadi infeksi. Atau kumannya sebetulnya biasa-biasa aja, orangnya sehat, tapi lingkungannya yang bergeser, entah perubahan cuaca, entah segala macam. Nah ini bisa terjadi infeksi juga. Terkait makanan tadi ya tentunya bisa ya. Mungkin bukan secara direct seperti kita kena hepatitis A atau tipes yang diakibatkan karena makan jadi penyakit meningitis kayak gitu. Tapi kita mengkonsumsi makan-makanan yang memang kira-kira menyebabkan daya tahan tubuh kita tidak terbangun dengan baik, nah disitulah resiko terjadi meningitis apabila juga kita memiliki tadi riwayat infeksi THT, TBC, dan lain-lain. Oke, nah dok, tapi kalau misalnya kita melihat kan kalau misalnya kita balik ke stroke itu kan itu terlihat dari mimik muka atau misalnya badan yang tiba-tiba setengahnya sarafnya mati gitu. Tapi kalau meningitis sendiri kalau secara kasat mata nih, dari organ tubuhnya, misalnya mukanya kelihatan nggak sih? Enggak. Misalnya, sama sekali nggak kelihatan? Sama sekali nggak kelihatan. Kalau dia sudah kelihatan, misalnya dia diiringi dengan sakit kepala, demam, kemudian ada kejang atau lumpuh sebelah, itu yang kita sebut namanya meningoencephalitis. Berarti bukan hanya selaputnya saja, tapi otaknya udah kena juga. Oke, waduh ini perbincangannya ternyata informatif sekali dan banyak juga nih yang mau saya tanyain tapi nggak sekarang ya dok ya, di segmen selanjutnya. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azhara Masid dan juga Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf. Iya dok, nah ini kan sebenarnya ngomongin meningitis itu ternyata faktor resikonya tuh besar sekali ya. Betul. Dan bahkan bisa mempengaruhi otak juga. Nah ketika misalnya sudah mengganggu otak atau misalnya otaknya sudah terkena gitu, nah itu apa nih, orangnya akan seperti apa gitu? Apakah tiba-tiba misalnya langsung blank kah atau seperti apa dok? Iya, bisa terjadi kejang yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga terjadi penurunan kesadaran bahkan sampai koma. Oh ya. Yang ketiga bisa juga terjadi gambaran seperti stroke ya, artinya terjadi lumpuh sebelah segala macam itu bisa. Yang mana kalau terjadi penyembuhan biasanya akan ada sequelae atau gejala sisa. Nah ini jadi PR sekali nih si meningitis nih. Dari awalnya hanya gejala sakit kepala dengan demam, tapi kalau nggak ditangani dengan tepat dan nggak ketahuan, kecolongan jadi repot di kemudian hari kan. Nah, ini.
Oke, berarti sampai nggak bisa gerak juga bisa ya? Bisa. Nah, disinilah kadang terjadi adanya komplikasi ya. Komplikasi dari meningitis yang kita takutkan adalah penumpukan cairan di otak, kita sebut hidrosefalus. Yang ini lambat laun akan menyebabkan otaknya menjadi tekanannya tinggi, kemudian terjadi pergeseran, kita sebut herniasi otak, yang menyebabkan ada penekanan pada sistem kayak saklar yang mengatur kesadaran. Disinilah orang bisa koma, bahkan bisa menyebabkan meninggal. Nah, itu kan tadi dokter bilang bisa menyebabkan meninggal. Nah, tapi ketika memang misalnya sudah terkena fungsi otaknya nih, sudah rusak ya, bisa dikatakan rusak kan, karena sudah tidak berfungsi lagi gitu. Bahkan mungkin fungsinya cuma sedikit gitu misalnya. Nah, kalau udah seperti itu, apakah masih bisa disembuhkan atau tidak nih dok? Kalau sudah terkena seperti itu, maka target pertama adalah life saving dulu, ya. Maka seorang dokter akan istilahnya kejar-kejaran lah gimana caranya supaya kita bisa berusaha life saving dulu pasien tersebut. Setelah itu, gejala sisa tadi lambat laun sih sebetulnya bisa dilatih ya dengan obat-obatan, dengan fisioterapi dan segala macam itu bisa. Tapi apakah bisa sembuh 100%? Berita kurang enaknya adalah yang namanya sistem saraf itu apabila terjadi sesuatu mengalami regenerasi yang sangat lambat sekali. Jadi sangat sulit untuk kalau saya katakan 100% bisa sembuh 100% ya. Tapi memang yang diharapkan ketika masa kritis atau masa bahayanya, masa fatalnya sudah bisa dilewati, disitulah baru kita mulai fase recovery. Jadi tetap masih ada harapan kok sebetulnya. Masih ada harapan, tapi was-was ya. Tegang, semuanya tegang kok. Cemas banget gitu ya. Misalnya keluarga tegang, dokter tegang, perawat tegang, semua tegang kalau hadapin kasus ini. Nah, tapi saya juga sempat dengar ya dok ya, kalau misalnya meningitis juga sempat misalnya ada beberapa pasien yang bahkan untuk tingkat penyembuhannya itu lama, bisa sampai setahun, 2 tahun bahkan di rumah sakit. Nah, kalau kayak gitu itu karena apa ya dok ya? Iya, itu yang tadi disebut gejala sisa ya. Jadi gejala sisa itu memang kita nggak bisa tebak gejala sisanya seperti apa. Masing-masing orang berbeda tergantung dari daerah otak areanya mana yang kena. Entah motorik, entah sensorik, entah kesadaran, entah pusat bicara, entah memori, apapun itu kita nggak pernah tahu. Nah itu. Jadi memang akan lama sekali penyembuhannya. Oke, yang penting sebenarnya yang tadi ya perawatannya harus tepat dan juga mesti harus cepat juga nih ketika udah sakit. Nah, tapi dok sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang terkena meningitis itu ada rentan usianya nggak sih? Ataukah memang misalnya generasi millennials gitu yang usianya belasan tahun juga mungkin bisa aja kena nih? Berita kurang enaknya adalah meningitis bisa kena semua usia ya, dari bayi sampai orang tua. Oh gitu. Iya, tapi memang paling sering pada usia-usia produktif, dewasa muda itu sering sekali. Oh, kenapa banyak menyerang misalnya yang di usia-usia produktif seperti itu? Anggapannya adalah gini, kalau misal usia produktif biasanya lebih sering di luar ya, di luar rumah ketemu orang banyak. Sedangkan meningitis ini kan meskipun dia penyebabnya infeksi selaput otak, tapi kan penyebabnya juga didapatkan dari udara luar gitu kan. Misalnya ya ada kuman-kuman atau bakteri-bakteri segala macam gitu. Nah, kemudian orang-orang yang relatif usia produktif ini biasanya juga tidak memperdulikan gaya hidup. Ya kan, yang penting kerja, masalah kesehatan dan daya tahan tubuh entah nomor sekian, kadang seperti itu. Iya, apalagi sekarang suka hangout ya, suka jajan sembarangan seperti itu. Dan orang-orang usia ini adalah orang-orang yang relatif rentan terkena penyakit dengan penurunan daya tahan tubuh, misalnya seperti HIV dan sejenisnya. Jadi disinilah yang rentan. Nah tadi kan dibilang misalnya rentan nih, tapi sebenarnya meningitis itu bisa menular nggak sih dok? Misalnya contohnya misalnya dari tingkat kebersihan, misalnya cairan air liurnya atau segala macam itu gimana dok? Kalau dibilang menular seperti kayak orang flu atau kayak COVID orang bersin di depannya kena gitu, enggak gitu. Nggak gitu. Jadi kuman penyebab meningitis mungkin akan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi daya tahan tubuh, daya tahan otak tuh khususnya ya, atau kita sebut blood-brain barrier itu sangat kuat sekali. Jadi nggak semudah itu. Harus ada penyebab dan faktor 1, 2, 3, 4 lah gitu, ada banyak. Tapi ini bisa karena faktor genetik juga nggak sih dok? Faktor genetik sebetulnya enggak. Enggak ya, sama sekali kalau meningitis ya? Enggak. Berarti memang karena infeksi. Karena itu yang paling infeksi. banyak itu karena infeksi ya? Iya, jadi dari intervensi lingkungan ya, dan dari intervensi gaya hidup kita paling sering. Oke, nah
Tapi kalau misalnya kita ngomongin perawatan dan juga pengobatan, kira-kira butuh berapa lama nih ketika sudah ditangani dengan cepat, dengan tepat gitu? Kalau dengan cepat dan tepat sih insya Allah kita hitungan minggu ya, mungkin 1-2 minggu sih bisa dirawat jalan gitu ya. Tapi kalau udah mengalami komplikasi yang tadi saya sebut, Iya. Atau bahkan nggak berani jawab. telat, atau Atau bahkan telat. terlambat untuk memeriksakan misalnya ke instalasi gawat darurat. Iya. Nah itu seperti apa tuh? Nah, itu saya nggak berani jawab, karena variatif banget. Karena pengalaman saya bisa ngerawat pasien itu sampai 2 bulan, ada yang 1 bulanan, ada yang 3 bulan, bahkan kalau memang yang cepat dan tepat, ya hitungan 2 minggu sih bisa rawat jalan. Tapi sebenarnya ada nggak sih efeknya dok ketika misalnya sudah dilakukan perawatan atau misalnya pengobatan dari dokter sendiri, misalnya akan ada efeknya kah seperti itu? Karena kan sebenarnya ini juga kan dipumping oleh obat segala macam gitu, di-push, dan ini juga mengenai ya tadi selaput otak gitu. Atau Sebetulnya kalau ditanganinya tepat, sesuai, nggak ada efek apa-apa sih. Dia bisa sembuh sempurna, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, jadi kita jangan terlalu khawatir dengan pemberian obat ya. Karena obat-obat itu kalau dilakukan atau diberikan oleh orang yang kompeten dan bertanggung jawab, itu memang menolong. Tapi kalau memang dilakukan pemberiannya sembarangan, ya itulah obat seperti dua mata pisau ya. Siapa yang make? Betul. Nah itu. Nah, kalau tadi kan ngomongin usia produktif yang paling banyak terkena meningitis. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin treatment untuk anak-anak nih, Iya. kan memungkinkan juga kan kalau anak-anak juga terkena meningitis. Nah, itu bagaimana? Apakah ada perbedaan bagaimana cara pengobatan atau treatment kepada anak-anak dengan yang dewasa, dok? Prinsipnya treatment pengobatan meningitis baik anak, dewasa, atau usia lanjut sama aja. Tinggal disesuaikan dosis dan kondisi dari si pasien tersebut beda-beda. Nah itu. Oke, nah terakhir nih dok, kira-kira kasih tips nih buat bunda-bunda di rumah, misalnya ada keluarga yang mungkin ada gejala-gejala meningitis dan apa yang harus dilakukan? Karena meningitis ini adalah suatu penyakit yang bahaya banget bahkan ya. Tapi kadang gejalanya diawali dengan gejala yang ringan, yaitu sakit kepala dan demam, yang sering banget orang-orang yang namanya kayak istilahnya meriang gitu ya. Tapi yang harus diwaspadai adalah kalau ternyata sakit kepala diiringi demam ini berlanjut, dan bahkan sakit kepalanya itu agak beda dibandingkan yang sakit kepala biasa. Jadi kalau untuk yang mengalami seperti ini, jangan pernah ambil resiko, jangan kita anggap enteng. Mendingan langsung segera bawa cek ke dokter spesialis saraf atau ke instalasi gawat darurat rumah sakit yang memiliki spesialis saraf untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jangan sampai kecolongan, karena prinsipnya kita lebih baik beranggapan lebih daripada kita gampangin tapi akhirnya kecolongan. Nah, oke, apalagi ini adalah resikonya besar, yaitu kematian, Bun. Jadi, dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya, dimulai misalnya dari THT, terus habis itu juga sama lifestyle-nya juga harus benar juga, karena infeksi bisa datang dari mana saja ya, dok. Dan Gigi juga, berlubang, jangan lupa. Oke, gigi berlubang juga paling penting tuh. Jangan lupa untuk sikat gigi terus-menerus dan juga melakukan pemeriksaan ke dokter. Nah, jadi buat bunda-bunda jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda di episode selanjutnya yang pasti nggak kalah menarik daripada hari ini. Saya Zahra Masid bersama dengan Dokter Ziki Yombana, spesialis saraf. kami pamit undur diri. Bye-bye.